Anugerah Sabda Budaya ini adalah bagian integral dari keilmuan kami di Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya FIB itu adalah fakultas yang concern di bidang seni, budaya, dan ilmu-ilmu humaniora. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab bagi kami untuk mengapresiasi segala jeripayah, karya, dan capaian para seniman dan budayawan, terutama di Jawa Timur. Itu sendiri. Siapa saja yang kemudian diberikan anugerah ini? Untuk tahun ini ada 7 kategori. Yang pertama sastra, itu ada Ibu Sasti Gotama. Lalu yang kedua ada seni rupa, itu ada Bapak Kubu Sarawan. Lalu yang ketiga ada seni tradisi, beliau adalah Mbah Karimun. Lalu yang keempat ada Pemerintah Peduli Budaya, itu ada Rumah Budaya Indonesia di Tiongkok sana. Yang hadir adalah Pak Yudil. Lalu kemudian yang kelima ada seni musik, itu yang mendapatkan adalah Bapak Ian Antono. Kemudian selain anugerah Sabda Budaya juga ada insentif budaya. Ada 2 insentif seni budaya. Yang pertama untuk komunitas seni budaya yang mendapatkan adalah Teater Api Surabaya, dan yang kedua untuk personil atau person atau orang individu yang melestarikan bahasa dan budaya, terutama budaya daerah, yang mendapatkan adalah Pak Adrian Pawitra, penyusun Kamus Bahasa Indonesia Madura Indonesia. Kriterianya seperti apa sehingga mereka terlayak mendapatkan, dan itu sejak kapan mereka dipantau untuk parameternya apa? Ya. Dari nama-nama ini sebenarnya sudah tercatat dalam database kami itu sejak 2018. Jadi Anugerah Sabda Budaya itu sejak 2018. Nama-nama seniman dan budayawan di Jawa Timur pada umumnya itu kami catat semuanya, lalu kami diskusikan oleh Dewan Kurator. Yang pertama adalah jelas beliau ini dari Jawa Timur atau tinggal di Jawa Timur, atau mungkin KTP-nya bukan Jawa Timur tetapi berkarya di Jawa Timur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau-beliau ini adalah orang yang concern di bidang seni budaya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu yang ketiga itu juga mengembangkan keilmuan kemanusiaan. Yang saya maksud keilmuan di sini tentu adalah karya-karya ini ya, seni budaya ini. Dari total berapa Mas? Kira-kira tokoh atau kreatif yang dikurasi gitu. Dari total berapa kemudian menjadi yang ini gitu? Ya, untuk yang tahun ini masing-masing kategori itu ada yang 7, ada yang 10, ada yang cukup banyak 15, yang sastra itu cukup banyak. Sementara yang seni rupa itu kemarin ada 7. Lalu kalau yang seni musik itu ternyata banyak sekali. Karena memang kota Malang khususnya, Malang Raya pada umumnya itu memang barometer seni musik ya. Dan beberapa nama kemarin dari Surabaya juga ada, tapi kemudian setelah dikurasi oleh kurator, akhirnya yang keluar nama Pak Ian. Mas biar Nama yang ada, yang kami pantau itu memiliki karya yang dahsyat, tetapi kemudian dia kayak vakum begitu ya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, nama-nama yang seperti itu tetap kita masukkan, tetapi akhirnya kalah dengan mereka yang konsisten untuk setiap tahun menghasilkan karya yang mengubah, karya yang memberi perspektif baru, memberi paradigma baru. Berarti kita tetap monitor ya? Monitor. Kayaknya kok tadi dari nama-nama yang sudah di menang Sabda Budaya itu mereka rata-rata adalah orang-orang yang senior gitu. Gimana FIB memberikan peluang untuk anak-anak muda gitu ya untuk ikut serta di sini, kan anak muda sekarang juga sudah banyak yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Nah, yang perlu diketahui, salah satu dari 7 yang menerima penghargaan ini adalah sastrawati muda. Mbak Sasti Gotama itu masih muda. Beliau berhasil mengalahkan justru beberapa sastrawan yang senior. Kenapa beliau berhasil mengalahkan sastrawan yang senior? Karena karya-karyanya yang dahsyat itu beliau lakukan terus, beliau hasilkan terus secara konsisten sampai sekarang. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang karyanya dahsyat tapi kemudian mulai vakum dan sebagainya, akhirnya kalah dengan yang
Pertama kalinya ada kategori musik, ada kategori insentif kepada individu pelestari budaya, dan kemudian ada kategori untuk pemerintah peduli budaya. Tahun lalu hanya 4, tahun-tahun sebelumnya hanya 3 bahkan. Harapannya para pelaku seni, para budayawan khususnya di Jawa Timur, juga di Kota Malang juga, itu senantiasa mencari bentuk-bentuk baru kesenian, kebudayaan, juga sekaligus menghidupi kesenian kebudayaan yang sudah ada, tradisi, seni tradisi. Dan dari seni tradisi itu bisa dikembangkan lebih lanjut dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Fakultas Ilmu Budaya ini kan concern juga di bidang digital humanities, sehingga yang tradisi ini bisa dikembangkan melalui media digital.